kita semua, sebelum kita melaksanakan ibadah kita harap supaya semuanya bisa fokus dalam ibadah kita dan kita bisa melaksanakan ibadah kita dengan baik. Sebelumnya mari kita buka dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dari pagi hingga sore hari ini ya Tuhan, sehingga bisa berkumpul bersama di sini untuk beribadah kepada-Mu di hari Minggu ini. Kiranya Kau berkati ya Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga semua ibadah kami dapat berjalan dengan baik tanpa kekurangan satu apapun. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus yang berdoa, halil puji Tuhan, amin. Mari kita nyanyikan lagu pertama, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
Mazmur 51 ayat 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya terlihat engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan dan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan nikmat kepadaku. Terhadap engkau saja aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Shalom saudara, kita bersyukur pada hari ini kita punya kesempatan untuk bersama-sama belajar mengenai sebuah pengajaran di dalam Alkitab yang disebut sebagai kerusakan total manusia atau ketidakmampuan total manusia. Kita bersyukur kalau kita bisa belajar banyak hal terkait dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab, terkait dengan kondisi kita, sehingga kita bisa memahami dunia dan sejarahnya. Nah, pada hari ini saya akan membahas mengenai doktrin kerusakan total manusia atau pengajaran tentang ketidakmampuan total manusia. Apa itu? Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, nama saya adalah Pendeta Tama, saya melayani di Depok di Gereja Reform Injil Indonesia. Bersyukur untuk hari ini kita bisa berjumpa dan kemudian belajar bersama-sama. Untuk itu mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk setiap anugerah belas kasihan yang diberikan kepada kami, sehingga kami memiliki hidup sebagaimana yang kami miliki hingga hari ini. Kami berdoa, biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kami ketika kami membaca dan merenungkan firman, sehingga kami mengerti firman dan tahu mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa dan kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan terlebih dahulu. Nanti sembari kita belajar, saya akan mengajak kita membaca teks yang lain. Tapi saya mau mulai dari kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Teks firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia itu begitu besar. Kenapa? Karena segala kecenderungan hati manusia adalah jahat semata-mata. Segala kecenderungan berarti semua keinginan manusia adalah jahat semata-mata, berarti tidak ada kemungkinan yang lain. Cuman satu, yaitu kejahatan. Wah, apa yang diajarkan Alkitab? Alkitab sementara mengatakan bahwa semua keinginan hati kita membuat setiap perbuatan kita itu jahat semata-mata. Seolah-olah gak ada yang baik. Apa ajaran ini? Pengajaran apa yang sementara diberikan Alkitab kepada kita? Pengajaran ini seringkali di dalam kekristenan disebut sebagai total depravity of man atau total inability of man. Kerusakan total manusia atau ketidakmampuan total manusia. Inilah yang akan kita pelajari di dalam beberapa menit ke depan. Pertama akan mulai dengan menjelaskan apa itu kerusakan total atau apa itu ketidakmampuan total manusia. Kerusakan total atau ketidakmampuan total manusia adalah satu kondisi di mana kita manusia tidak mampu untuk melakukan kebaikan sejati. Apakah ini berarti kita tidak bisa melakukan kebaikan? Waktu saya pergi ke rumah, saya menolong orang tua saya. Waktu saya pergi ke sekolah, saya taat kepada guru saya. Lalu bagaimana kita mengatakan bahwa tidak ada kebaikan? Pak Tama tidak bilang bahwa tidak ada kebaikan. Yang Pak Tama bilang adalah kita tidak mampu melakukan kebaikan sejati. Kebaikan yang sesungguhnya, kebaikan yang paling murni, kebaikan yang sangat diinginkan oleh Tuhan. Itu tidak mungkin ada. Kita baik kepada orang bisa, tetapi itu belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yang Pak Tama maksudkan dengan kebaikan sejati. Yang kedua, ketidakmampuan total berarti kita selain tidak mampu melakukan kebaikan, kita juga tidak mampu memperoleh keselamatan dengan kekuatan kita sendiri atau mengerjakan keselamatan dengan kekuatan kita sendiri. Tidak mampu untuk melakukan hal itu. Kenapa? Karena seluruh natur kita, seluruh keberadaan kita, tubuh kita, jiwa kita, semuanya sudah dicemari oleh dosa. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang mau diceritakan Alkitab kepada kita? Yang anak-anak sekarang mesti ingat terlebih dahulu, atau saudara mesti ingat terlebih dahulu adalah Alkitab mengajarkan bahwa segala kecenderungan hati manusia jahat semata-mata, sehingga menghasilkan apa yang disebut sebagai kejahatan semata-mata. Kalau kita hanya menghasilkan jahat semata-mata, tidak mungkin memperoleh keselamatan. Nah, pengajaran yang kita pelajari hari ini adalah pengajaran yang mau mengajar kita atau menolong kita untuk bisa mengerti kenapa kok di dalam dunia ini ada banyak kejahatan. Mengapa ada anak melawan orang tua, bahkan menyusahkan hati orang tuanya. Ada anak yang bahkan membunuh orang tuanya. Bahkan ada orang tua yang juga membuang anaknya. Bahkan tidak jarang kita juga membaca berita ada orang tua membunuh anak-anaknya. Kita juga menemukan ada pemerintah yang tidak menjaga rakyatnya tetapi menghancurkan rakyatnya. Ada rakyat yang melawan dan tidak taat kepada pemerintah. Kita melihat kejahatan itu setiap hari. Bahkan kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita sehari-hari juga, kalau kita mau jujur kan kejahatan lebih banyak daripada kebaikan. Jahat di dalam kejahatan di dalam pikiran, kejahatan di dalam perasaan, kejahatan di dalam kehendak. Doktrin yang atau pengajaran yang mengatakan kita rusak secara total atau kita tidak mampu secara total adalah pengajaran yang diberikan Alkitab supaya kita mengerti mengapa kejahatan ada di mana-mana. Sejak zaman dulu sudah ada guru, sudah ada orang-orang pintar, ilmu pengetahuan makin lama makin maju. Sejak zaman dulu sudah ada pendeta, sudah ada tokoh-tokoh agama. Tapi kenapa manusia terus-menerus jahat? Bahkan kalau kamu perhatikan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, manusia kelihatan makin lama makin jahat. Kenapa begitu? Alkitab bilang, karena manusia sudah mengalami satu kondisi yang disebut sebagai kerusakan total atau ketidakmampuan total. Nah, mari kita mulai belajar satu demi satu. Pertama mau mulai dengan
Apa yang Pak Tama baca dari Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 tadi. Alkitab bilang manusia melakukan kejahatan karena segala kecenderungan hatinya adalah jahat semata-mata. Alkitab mau menggunakan kata hati. Biasanya Alkitab pakai kata hati bukan hanya untuk ngomong hati atau perasaan saja, tidak. Waktu Alkitab bilang segala kecenderungan hati, hati itu berbicara mengenai pikiran. Jadi hati itu adalah sebuah istilah atau sebuah kata yang cukup besar menjelaskan pikiran manusia, perasaan manusia, dan kehendak. Apa yang kita pikirkan bisa didefinisikan dengan hati manusia. Apa yang kita rasakan di dalam hati, perasaan kita biasa juga disebut sebagai hati manusia. Apa yang menjadi kehendak kita, kemauan kita, dan nanti tampak dalam perbuatan-perbuatan kita, itu juga disebut sebagai hati. Jadi Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 mau bilang kepada kita semua bahwa seluruh keberadaan kita itu jahat semata-mata. Pikiran manusia jahat. Perasaan manusia itu jahat juga. Bahkan tindakan-tindakannya pada akhirnya menjadi jahat. Oleh karena itu Tuhan bilang segala kejahatan di dunia ini pada masa itu terlalu besar. Bahkan hari ini kejahatan manusia itu terlalu hebat. Kenapa? Karena hatinya, pikirannya, perasaannya, kehendaknya itu cenderung kepada kejahatan. Kok bisa begitu? Ketika Adam dan Hawa dilarang oleh Tuhan untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka makan. Sehingga ketika mereka makan, Tuhan bilang kalau kamu makan, kamu pasti akan mati. Tapi Adam dan Hawa tidak langsung mati secara lahiriah. Secara fisik mereka tidak langsung mati. Tapi Tuhan bilang kamu pasti akan mati. Artinya kematian lahiriah itu tidak bisa dihindari. Satu saat pasti manusia akan mengalami kematian. Oleh karena itu di dalam Alkitab selain Elia dan Henok, semua manusia mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Tapi Tuhan juga bilang kamu pasti akan mati. Ada satu macam kematian yang langsung terjadi hari itu. Itu namanya kematian secara rohani. Dosa masuk, dosa mengakibatkan kematian secara rohani sehingga pikiran kita dikuasai oleh dosa. Perasaan kita dikuasai oleh dosa. Kehendak kita yang mengarahkan perbuatan kita itu juga dikuasai oleh dosa. Itu sama seperti racun. Kalau Pak Tama ambil satu gelas air, lalu Pak Tama taruh racun dari sebelah kanan gelas itu. Lalu Pak Tama kasih ke kalian. Nih, minum racun ini atau minum air ini. Lalu kalian bilang tidak mau karena kamu sudah taruh racun di sebelah kanan gelas itu. Lalu Pak Tama bilang ya jangan minum dari sebelah kanan, minum dari sebelah kiri dong. Apakah kamu mau? Pasti kamu tidak mau karena kamu tahu bahwa meskipun hanya satu tetes racun ditaruh di sebelah kanan gelas itu, di air di sebelah kanan itu, tetapi gara-gara satu tetes racun itu seluruh molekul air itu kemudian tercemar oleh racun. Oleh karena itu siapapun yang minum, baik dari depan, dari belakang, dari sebelah kiri, bukan dari kanan pun pasti akan mati oleh karena racun itu. Begitu dosa masuk ke dalam dunia ini melalui Adam dan Hawa. Dia menjangkau dan menyentuh semua manusia. Dan ketika dia menjangkau seluruh manusia, tidak ada bagian pada manusia yang tidak disentuh oleh dosa. Oleh karena itu Pak Tama bilang, pikiran, perasaan, dan kehendak manusia itu dicemari oleh dosa. Kita cenderung berpikir tentang dosa. Lebih gampang belajar tentang yang jahat daripada belajar tentang yang baik. Orang tua mengajar kita untuk melakukan sesuatu yang baik begitu susah. Kalau kamu punya guru yang adalah orang tua, coba tanya, lebih gampang mana? Ngajar yang baik atau ngajar yang jahat kepada anak-anak? Orang tua, guru biasanya mengajarkan yang baik. Tetapi meskipun dia ngajar bertahun-tahun, pikiran anaknya itu kok gak ngerti-ngerti. Itu apa yang baik yang dia ajarkan. Kamu belajar di sekolah juga susah. Susah mengingat pelajaran. Pikiran kita itu untuk hal-hal yang baik sulit sekali untuk mengerti, sulit sekali untuk mengingatnya. Tetapi kamu cukup lihat sesuatu yang jahat. Gambar porno, film porno, hal-hal yang tidak beres, yang kamu dengar juga dengan telinga kamu. 1-2 kali kamu dengar, kamu langsung bisa mengulanginya. Melakukan kebaikan sangat sulit. Tetapi melakukan sesuatu yang jahat, mempelajari sesuatu yang jahat, sangat mudah. Kenapa? Karena pikiran manusia adalah pikiran yang berdosa. Perasaan manusia, Pak Tama pakai kata cenderung kepada dosa, artinya kita lebih mencintai dosa. Kita tidak suka nasihat-nasihat baik dari pendeta, dari guru, dari orang tua. Tetapi nasihat-nasihat dari teman-teman yang mencelakakan kita di masa yang akan datang, nasihat-nasihat yang sebenarnya tidak sesuai dengan kitab suci, kita lebih menginginkan itu, kita lebih senang dengan itu. Ini memberi contoh kepada kita bahwa seluruh kecenderungan hati kita itu menuju kepada yang jahat. Hati kita lebih mencintai dosa daripada apa yang disebut sebagai kebenaran. Dan akhirnya
karena pikiran jahat hanya memikirkan yang jahat, lebih suka yang jahat di dalam perasaan, maka tiap hari yang kita kerjakan adalah jahat semata-mata. Alkitab bilang pikiran manusia buta, tidak bisa kenal Tuhan. Maka banyak orang melawan Tuhan karena nggak kenal Tuhan. Pikiran susah mengerti firman Tuhan. Tetapi begitu ada orang yang mengajarkan sesuatu yang jahat, kamu langsung ingat dan kamu akan terus-menerus ingat itu dalam waktu yang sangat lama. Perasaan kita menjadi perasaan yang cinta kepada kejahatan. Kehendak kita menghasilkan apa yang disebut sebagai perbuatan-perbuatan yang jahat. Inilah yang dijelaskan. Apa itu kerusakan total? Apa itu total inability? Total atau ketidakmampuan total. Ini adalah kondisi yang membuat pikiran itu buta dan tidak mengerti kebenaran. Membuat perasaan cinta kepada yang jahat, lalu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Manusia tidak bisa melakukan sesuatu yang baik yang sesuai kehendak Allah karena mereka tidak mampu. Ini pengertian pertama, kerusakan total atau total inability. Ini yang membuat kamu bisa lihat kejahatan terjadi di mana-mana. Ada orang yang bilang saya nggak mau di sekolah negeri, saya mau di sekolah swasta. Di sekolah swasta pun di sekolah Kristen, karena di situ semua orang Kristen, ada ibadah, ada guru yang mengajar agama Kristen. Tetapi kamu pergi di sekolah Kristen pun ada dosa. Kalau begitu saya nggak mau di sekolah Kristen, saya mau pergi ke rumah pendeta saja. Kamu pergi ke rumah pendeta pun kamu tetap bisa melihat ada dosa, ada penderitaan karena dosa terjadi di sana. Kita tidak bisa menghindari dosa karena manusia itu telah dikuasai oleh dosa. Total depravity mengatakan pikiran telah diracuni oleh dosa, perasaan diracuni oleh dosa, kehendak itu telah dikuasai oleh dosa, maka kita hanya berdosa, berdosa, dan berdosa. Ini manusia. Kalau kamu dan saya tidak diselamatkan oleh Tuhan, kalau kamu dan saya tidak pernah berjumpa dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu akan mati di dalam dosa yang sedemikian. Yang kedua, apa itu total depravity? Kerusakan total. Apa itu total inability? Ketidakmampuan total. Total inability, total depravity mau mengatakan kepada kita bahwa semua manusia tanpa terkecuali adalah budak dosa. Sekali lagi, semua manusia tanpa terkecuali adalah budak dosa, bahkan mati di dalam dosa. Pertama baca Efesus pasal yang kedua ayat 1 dan 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Paulus tidak bilang kamu sakit karena dosa. Enggak. Paulus bilang kamu mati. Mati berarti tidak berdaya. Enggak bisa bikin apa-apa. Lalu mati dalam dosa itu maksudnya apa? Ayat yang kedua. Kamu hidup. Kamu masih hidup secara lahiriah, secara fisik hidup. Kayak kalian hari ini. Kalian sementara duduk dan belajar dan kalian melihat bahwa apa yang bisa mengikuti acara ini, ibadah ini, itu berarti kalian masih hidup. Jadi kita hidup, tetapi hidup di dalam dosa. Ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kamu perlu menggarisbawahi kata, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Mati di dalam dosa, itu bukan berarti kita nggak bisa bikin apa-apa. Tetapi mati berdalam dosa berarti kita menjadi budak dosa. Kita bukan taat kepada Allah, kita taat kepada iblis, kita taat kepada dosa. Ini yang diceritakan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai 2. Artinya kalau kamu dan saya tidak diselamatkan oleh Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab akan bilang gak ada orang yang baik. Ketidakmampuan total berarti tidak ada orang yang baik di luar Kristus. Kalau tidak selamat, tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gak mungkin jadi orang baik. Kamu akan bilang, Pak Tama saya kan orang baik. Kalau bukan saya orang baik, adik saya orang baik. Ini kalau manusia merasa dirinya baik, kalau dia banding dirinya dengan siapa? Dengan temannya. Pak Tama bisa banding diri Pak Tama dengan kalian dan Pak Tama akan bilang, saya lebih baik dari kalian. Atau waktu kalian bandingkan diri dengan teman kalian, kalian akan merasa, dia lebih baik dari saya atau saya lebih baik dari dia. Karena semua manusia jahat, maka ketika orang jahat membandingkan diri dengan orang jahat, biasanya kita merasa bisa lebih baik atau lebih buruk dari orang lain. Tetapi kalau kamu membandingkan dirimu dengan Allah yang suci, kamu gak bisa bilang begitu. Siapapun yang kenal Allah yang suci gak akan berani ngomong begitu. Di dalam Alkitab kalau orang berjumpa dengan Allah biasanya mereka tutup muka mereka. Mereka gak berani lihat Tuhan. Kenapa? Karena mereka sadar mereka orang berdosa. Alkitab bilang gak ada orang yang baik. Semua orang adalah orang yang berdosa. Maka Pak Tama bilang kita semua budak dosa.
Kita semua mati di dalam dosa. Tidak ada orang baik. Maksudnya bagaimana? Kebaikan yang sejati itu tidak mungkin ada. Kalau hanya baik, misalnya melakukan sesuatu yang kelihatan baik sesuai dengan hukum, ya semua orang bisa. Bahkan orang yang bukan Kristen pun melakukan kebaikan. Tapi apa itu kebaikan sejati? Kebaikan sejati yang Tuhan mau, itu bukan hanya sekedar sesuatu yang baik yang kita lakukan sesuai dengan hukum. Tetapi yang kita lakukan itu lahir dari iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka tidak semua perbuatan baik adalah perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Kebaikan sejati adalah kebaikan yang menyenangkan Tuhan. Mari kita lihat misalnya Pak Tama ajak kita baca di dalam Roma pasal yang ke-14. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-14. Perhatikan baik-baik teks yang Pak Tama baca. Ayat 23 bagian B. Jadi ayat 23 kalimat paling terakhir. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu tanpa terkecuali. Hal-hal yang buruk kalau kamu lakukan pasti itu tidak berdasarkan iman. Itu dosa. Tetapi hal-hal yang baik seperti Pak Tama hari ini. Pak Tama berkhotbah. Pak Tama mengajar. Kalian melakukan sesuatu yang baik. Kelihatannya cocok dengan hukum di negara ini. Kelihatannya sesuai dengan firman Tuhan. Tidak mencuri, tidak membunuh. Taat kepada orang tua, tetapi kalau itu tidak berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus, Alkitab bilang semua kebaikan itu akan dianggap sebagai dosa. Jadi bukan hanya sesuai dengan hukum, tapi harus lahir dari iman yang benar. Oleh karena itu tadi Pak Tama bilang, semua orang yang bukan Kristen juga bisa melakukan yang baik. Tapi apakah Tuhan senang? Tuhan akan bilang, kamu melakukan sesuatu yang baik, tetapi karena kamu tidak kenal aku, kamu tidak beriman kepadaku, maka aku tetap akan menghukum, karena segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman adalah dosa. Wah, kalau begitu hanya kita orang Kristen yang bisa melakukan kebaikan sejati? Betul. Kalau kamu ada di dalam Kristus, dan kamu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kamu melakukan kebaikan karena iman kepada Tuhan. Ini menyenangkan hati Tuhan. Tapi sudah cukup sampai di situ? Belum. Mari kita lihat lagi Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu itu dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Kemuliaan harus untuk Tuhan. Artinya sebuah perbuatan itu baik. Pertama, karena dia sesuai dengan hukum. Jadi kita lihat, pendeta lihat, orang tua lihat, ini anak betul-betul melakukan sesuatu yang baik. Tapi orang tua pendeta tidak lihat hati. Tuhan lihat hati, lalu Tuhan bilang, oke, perbuatannya benar, baik, tapi hatinya tidak ada iman. Ini dosa. Tuhan punya standar begitu tinggi. Lalu kita bilang, tapi saya orang Kristen, saya sudah beriman. Tuhan lihat lagi, waktu kamu lakukan sesuatu yang baik itu untuk siapa? Jangan-jangan supaya kamu kelihatan baik, lalu kamu bisa sombong sama orang lain. Tapi atau kamu lakukan itu karena mau menyenangkan hati Tuhan, mau mempermuliakan Tuhan. Alkitab bilang, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita melakukan yang baik bukan untuk menyenangkan hati kita, bukan hanya untuk menyenangkan orang tua. Boleh kita lakukan untuk menyenangkan orang tua dan kemudian kita bersyukur. Tetapi yang paling penting kamu lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang paling sulit. Kita bisa tidak mencuri, tidak membunuh. Kelihatan begitu baik. Hidup kita itu begitu sempurna. Tetapi waktu Tuhan datang, Alkitab bilang Allah bukan hanya melihat yang di luar. Allah melihat hati. Dan doktrin atau pengajaran yang mengatakan manusia tidak mampu, itu mau mengatakan kepada kita bahwa kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang terlihat dan disyukuri oleh banyak orang di luar sana. Tetapi Tuhan ketika dia melihat hati, dia tahu bahwa dosa telah merusak hatimu dan hatiku. Dosa telah menghancurkan seluruh kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan kebaikan. Tetapi itu bukan kebaikan sejati yang menyenangkan hati Tuhan. Maka Pak Tama tulis di situ, tidak ada orang baik, tidak ada orang yang tidak berdosa, tidak ada orang yang bisa melakukan kebaikan sejati. Semua orang berdosa, tidak mungkin lakukan kebaikan sejati, kecuali kalau Tuhan sudah menyelamatkan dia. Total depravity, kerusakan total, total inability, ketidakmampuan total, mau mengatakan kita jika di luar Kristus tidak mampu melakukan kebaikan sejati. Sekali lagi, bisa lakukan kebaikan, tapi kebaikan karena iman tidak bisa. Kebaikan untuk mempermuliakan Tuhan gak mungkin. Kenapa? Karena kita lebih cinta dosa, kecuali kamu sudah menikmati keselamatan. Setiap kali kamu melakukan sesuatu yang jahat, ketahui itu berdosa. Setiap kali kamu melakukan sesuatu yang baik, pikir baik-baik, kenapa kamu melakukannya? Kamu melakukan untuk dirimu, untuk orang tuamu saja, atau kamu mau melakukan itu untuk Tuhan yang telah menyelamatkan dan menebus jiwa? Apakah kebaikan itu lahir dari iman?
Apakah kebaikan-kebaikan itu untuk mempermuliakan atau tidak? Jika tidak, maka Tuhan yang melihat hati akan mengatakan perbuatan baik yang kelihatan, yang tidak lahir dari hati yang mencintai Tuhan, yang beriman kepada Tuhan dan mau mempermuliakan Dia. Tuhan akan bilang, ini adalah perbuatan baik yang seperti kain kotor. Saudara lihat di dalam Alkitab dikatakan perbuatan-perbuatan kamu, kebaikan-kebaikan kamu itu seperti kain kotor. Sudah baik tapi masih seperti kain kotor. Kenapa? Karena dari luar baik tapi dalam hati itu tidak baik. Maka Tuhan bilang, bukan korban yang aku inginkan, tetapi hati. Coba lihat ini ya, orang pada zaman itu sudah ibadah, sudah baik, sudah bawa korban, sudah kasih korban, sudah sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci. Tapi Tuhan lihat hati. Tuhan bilang, bukan korban yang kelihatan itu. Jadi bukan perbuatan baik yang kelihatan yang pertama Tuhan mau nilai. Justru Tuhan mau nilai hatimu. Ada iman gak? Kalau hari ini kamu merasa bahwa kamu Kristen, namun kamu belum pernah jumpa dengan Tuhan Yesus, belum punya iman kepada Tuhan Yesus, cari guru kamu, cari pendeta kamu, berdoa bersama-sama dengan mereka, minta dia datang dan mengampuni kamu. Yang ketiga, apa itu total depravity, kerusakan total manusia? Apa itu total inability, ketidakmampuan total manusia? Itu adalah kondisi yang terjadi pada kita karena dosa, karena kita dicemari oleh dosa dan kita tidak mampu menghasilkan kebaikan sejati yang berkenan kepada Allah, maka kita juga pada saat yang sama tidak dapat mengusahakan keselamatan kita sendiri. Jadi kita hanya bikin dosa saja. Wah, enggak, saya bikin baik. Ini yang kedua, bikin baik tapi enggak sesuai dengan maunya Tuhan. Yang ketiga, kalau begitu bagaimana saya selamat? Alkitab bilang, kamu dan saya adalah orang yang tidak mampu untuk menghasilkan keselamatan sendiri. Ada orang yang mau selamat dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Mereka kasih persembahan, kasih uang dan seterusnya. Tetapi Tuhan bilang tidak. Tuhan tidak mau uangmu. Tuhan tidak mau persembahanmu. Tuhan tidak mau korbanmu. Tuhan mau hidupmu. Dan persoalannya kalau kamu kasih semua namun kamu tidak memberikan hidupmu, itu menjadi masalah. Pak Tama suka pakai satu contoh. Kalau kamu datang ke Depok, main ke Depok, lalu kemudian di Depok nggak ada apa-apa, di rumah Pak Tama itu hanya ada 10 butir telur dan istrinya Pak Tama bikin telur dadar. Katakanlah anak-anak, banyak orang datang bersama-sama ke Medan, lalu kemudian dari Medan menuju ke Depok, lalu kemudian sampai di Depok, Pak Tama nggak punya apa-apa, Pak Tama cuman kasih 10 butir telur di dadar. Lalu kemudian istri Pak Tama pecahkan telur yang pertama sampai keempat, bagus sekali. Tapi begitu pecahkan telur yang kelima dan sudah tercampur dengan 4 telur yang tadi, baunya busuk sekali. Waduh, tapi kalau mau dibuang sisa 5 telur nanti nggak cukup. Akhirnya istri Pak Tama terus pecahkan yang ke-6, yang ke-7 sampai yang ke-9, bagus. Begitu pecahkan yang ke-10 dan tercampur dengan 9 yang lain, yang ke-10 lebih busuk lagi dari yang kelima. Apakah telur ini layak untuk dimakan? Layak untuk diberikan kepada orang-orang yang datang ke rumah kami atau saudara yang datang ke rumah kami? Apakah layak? Saudara pasti bilang tidak. Mungkin saya bisa bilang sombong sekali. Kan cuman busuk 2, lalu yang bagus 8. Harusnya boleh dong dimakan. Lebih banyak yang baik daripada yang tidak baik. Tetapi kamu yang adalah manusia berdosa itu tahu loh, bahwa semua yang busuk, yang cuman yang 2 yang busuk telah merusak semua yang baik. 2 busuk merusak 8 yang baik. Begitu juga kita, cukup 1 dosa dan seluruh dosa kita itu akan mencemari dan merusak semua yang baik. Manusia tidak sanggup untuk bikin jalan keselamatan untuk datang kepada Allah. Oleh karena itu, semua orang butuh anugerah Allah. Tuhanlah yang harus datang untuk menyelamatkan kita. Doktrin yang mengatakan bahwa saudara dan saya tidak mampu untuk menyelamatkan diri adalah doktrin yang mau mengatakan kepada kita bahwa hanya ada satu cara supaya kamu dan saya bisa selamat, yaitu Tuhan datang untuk menjemput kita. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Kamu gak bisa bikin tangga ke sorga, jalan ke sorga untuk berjumpa dengan Tuhan dan menikmati keselamatan. Makanya Menara Babel hancur. Tetapi supaya saudara dan saya selamat, doktrin ini atau pengajaran ini bilang Tuhan yang harus datang dari sorga mencari kamu dan saya dan menyelamatkan. Jadi sekarang apa itu ketidakmampuan total? Tidak mampu melakukan kebaikan karena seluruh natur kita tercemar, pikiran, perasaan, kehendak kita tercemar. Kalaupun kita mampu melakukan sesuatu yang menurut banyak orang baik, kita tidak dapat melakukannya dengan iman. Kita tidak mampu untuk melakukannya untuk mempermuliakan Allah. Dengan demikian ini bukan kebaikan yang sejati. Tuhan melihat hati, mengatakan ini dosa. Yang ketiga, ketidakmampuan total atau kerusakan total berarti kamu dan saya tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kita butuh anugerah Tuhan. Oleh karena itu inilah ajaran inti daripada kekristenan yang memberi petunjuk kepada kita mengapa dunia ini begitu jahat dan mengapa dunia ini begitu membutuhkan keselamatan daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kamu dan saya. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur karena Alkitab memberikan kepada kami petunjuk mengenai siapa kami. Kami adalah orang-orang berdosa yang tidak berdaya untuk menyelamatkan diri kami. Kami adalah orang-orang yang telah sedemikian rusaknya, gambar Allah yang telah rusak. Pikiran kami tidak dapat memahami kebenaran. Hati kami mencintai dosa, sehingga perbuatan-perbuatan kami adalah pelayanan kepada iblis dan dosa. Kami juga bersyukur karena firman Allah mengajarkan kepada kami bahwa di luar Kristus segala perbuatan kami adalah kain kotor, karena hati kami itu tidak ada iman yang sejati, karena hati kami tidak berjuang untuk memberikan sukacita kepada Allah dan mempermuliakan Allah. Kami bersyukur karena firman Tuhan menunjukkan bahwa kami tidak mampu untuk menyelamatkan diri. Tetapi kami bersyukur juga pada saat yang sama, karena firman Allah mengatakan hanya di dalam Kristus kami dimampukan untuk memperoleh keselamatan. Hanya di dalam Kristus kami dimampukan untuk melakukan kebaikan sejati. Hanya di dalam Kristus kami dimampukan untuk melawan dosa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya nanti pengajaran-pengajaran selanjutnya membukakan kepada anak-anak Allah, anak-anak yang belajar ini, bahwa mereka adalah anak-anak Allah yang diberi kuasa untuk mengalahkan dosa. Mereka membutuhkan Kristus untuk diselamatkan. Mereka butuh Kristus untuk kemudian mengalahkan dosa di dalam diri maupun dosa yang datang untuk menggoda mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menutup persekutuan kita. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa dan menerima berkat Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk persekutuan hari ini. Kami bersyukur untuk pujian, kami bersyukur untuk firman, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang dilakukan, terutama firman yang mengingatkan ke Tuhan, dari Tuhan, yang mengingatkan kami, siapa kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang tidak layak. Dan dengan demikian kami didorong untuk mencari Kristus yang mengasihi, mencintai kami, dan melayakkan kami. Tuhan berkatilah setiap kami. Dan kami mau berdoa, meminta anugerah Tuhan kepada kami. Kiranya kasih karunia daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa yang merencanakan keselamatan, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, untuk menggenapi karya keselamatan yang direncanakan Allah melalui inkarnasi, penderitaan, kematian, kebangkitan dan kenaikan ke surga. Dan Allah Roh Kudus yang mengaplikasikan karya keselamatan Kristus di dalam hidup, yang memimpin hidup melalui firman itu. Kiranya Allah Tritunggal inilah yang memberikan berkat dan kasih karunia, pimpinan dan tuntunan, supaya kita semua boleh menjadi alat anugerah Allah, berkat Tuhan di tengah-tengah dunia, mulai hari ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin.